Bismillah. Halaman 53. Pada bagian lain dalam kitab yang sama, yaitu kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam penulisan biografi Al-Hafiz Ahmad ibn Saleh Al-Misri menuliskan kaidah yang sangat berharga dalam metode penilaian al-jarh. Penilaian al-jarh itu penilaian negatif semacam itu terhadap beberapa perawi hadis. Dalam ilmu hadis ada istilah disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Kalau al-jarh itu penilaian negatif, kalau at-ta'dil itu penilaian positif. Kesimpulan kaidah yang disebutkan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitabnya tersebut bahwa apabila seseorang melakukan al-jarh, menilai negatif terhadap orang lain, yang orang lain tersebut memiliki amal soleh lebih banyak daripada perbuatan maksiatnya, dan orang-orang yang memujinya jauh lebih banyak daripada yang mencacinya, serta orang yang menilai positif al-muzakkun, yang menilai positif jauh lebih banyak daripada yang menilai negatif terhadap dirinya, yaitu al-jarihun, orang-orang yang menilai negatif, maka penilaian orang ini tidak dapat diterima. Dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, ini salah satu kaidah. Lengkap sebenarnya terkait bahasan ini karena banyak cabangnya. Lebih detail ditulis oleh Al-Syeikh Al-Muhaddis Abdul Hayy Al-Laknawi dalam kitab namanya Ar-Raf'u wa Takmil fil Jarhi wa Ta'dil. Itu lengkap di sana itu, terkait kaidah-kaidah dalam al-jarh wa ta'dil. Nah, ini sedikit yang dikutip dari sekian banyak kaidah dikutip oleh Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Nah, jadi beliau menyimpulkan bahwa seseorang apabila dinilai al-jarh oleh orang lain, padahal orang yang menilai at-ta'dil terhadapnya atau at-tazkiyah, penilaian positif terhadapnya jauh lebih banyak, maka penilaian jarh itu tidak dapat diterima. Terlebih penilaian al-jarh itu apabila dilandasi atas fanatisme mazhab atau karena kecemburuan duniawi. At-ta'assubul mazhabi itu kadang ikut terlibat dalam diri seseorang ketika dia menilai al-jarh atau at-ta'dil terhadap orang lain. Nah, orang yang memiliki at-ta'assubul mazhabi, fanatisme mazhab, apalagi kalau orang ini menilai jarh terhadap orang lain karena unsur duniawi, tentu ini orang penilaian jarhnya tidak dapat diterima. Nah, kemudian Syekh Tajuddin As-Subki di bagian akhir dari penulisan biografi Al-Hafiz Ahmad ibn Saleh Al-Misri tersebut,
Beliau menulis tulisan ini berikut ini. Az-Zahabi, kata Syekh Tajuddin As-Subki, adalah guru kami. Dari sisi ini dia adalah seorang yang memiliki ilmu dalam ilmu hadis dan memiliki sikap teguh dalam beragama. Hanya saja dia memiliki kebencian berlebihan terhadap para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena itu Az-Zahabi tidak boleh dijadikan sandaran. Siapa yang mengatakan itu? Tajuddin As-Subki, muridnya Az-Zahabi sendiri. Tentu yang menilai tidak hanya beliau saja, juga beberapa ulama lainnya. Karena Az-Zahabi punya fanatisme mazhab, kecenderungan terhadap mazhab ahlul isbat itu sangat kuat. Kesimpulannya mirip-mirip dengan Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi ini. Walaupun tidak sama persis, tapi apa? Dia adalah murid Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah mempengaruhi dirinya. Dan pengaruh Ibnu Taimiyah ini sangat besar sekali, terutama kepada Ibnu Qayyim. Jadi seangkatan ini Ibnu Qayyim dengan Az-Zahabi ini, satu masa dan sama-sama murid daripada Ibnu Taimiyah. Lanjut. Masih dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, Syekh Tajuddin As-Subki juga mengutip tulisan Al-Imam Al-Hafiz Salahuddin Khalil Ibn Qaykaldi Al-Ala'i. Ini ahli hadis terkemuka, Al-Hafiz Al-Ala'i, sering dikutip dalam kitab-kitab hadis. Ahli hadis terdepan, terkemuka, dikenal dengan Al-Hafiz Al-Ala'i. Nah, Al-Ala'i ini menilai Az-Zahabi. Penilaian ini kemudian dikutip oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Nah, berikut ini adalah pernyataan Al-Hafiz Al-Ala'i tentang siapa Az-Zahabi. Kita baca teks Arabnya, sekalian kita terjemahkan. Asy-Syaikhu Al-Hafizu. Nah, jadi Az-Zahabi seorang hafiz hadis. Syamsuddin Az-Zahabi la asyukku. Ini kata Al-Hafiz siapa? Al-Hafiz Al-Ala'i. La asyukku, tidak ragu oleh aku, fi dinihi, dalam agamanya, wa wara'ihi, dan sikap wara'nya, wa taharrihi, dan kehati-hatiannya Az-Zahabi, fima yaquluhun nasu, dalam apa yang dikatakannya oleh orang-orang. Artinya beliau tidak sembarangan mengutip setiap perkataan orang. Jadi Az-Zahabi ini seorang yang cukup wara' dan sangat hati-hati. Walakinnahu, nah di sini lanjutannya. Ini pernyataan siapa? Al-Hafiz Al-Ala'i. Walakinnahu, akan tetapi dia Az-Zahabi, ghalaba alaihi tab'u mazhabil isbat, mengalahkan atasnya oleh tabiat mazhab isbat. Mazhab isbat itu adalah faham pengambilan terhadap teks-teks mutasyabihat dalam makna zahirnya. Dikenal dengan apa? Mazhab al-isbat. Orang-orang yang dalam mazhab ini sangat anti terhadap ta'wil. Dan itulah karakter Az-Zahabi. Itu tadi, karena Az-Zahabi ini cukup dipengaruhi oleh gurunya. Siapa? Ibn Taimiyah. Lanjut. Ghalaba alaihi tab'u madhhabil isbati,
wa munafaratit ta'wili, dan menjauhi takwil atau membenci atau bahkan memusuhi takwil, wal ghaflati 'anit tanzih, dan lalai dari tanzih. Siapa yang berkata? Al-Hafiz Al-Ala'i tentang Az-Zahabi. Jadi Az-Zahabi ini ghalaba 'alaihi tab'u ahli al-isbat. Dia sangat membenci takwil. Jadi ayat-ayat yang atau hadis-hadis yang zahirnya memberikan prasangka adanya tasybih yang disebut dengan ayat-ayat atau teks-teks mutasyabihat difahami dalam makna apa? Zahirnya. Lalai daripada tanzih. Hatta athara dzalika fi tab'ihi, sehingga memberikan pengaruh oleh demikian itu fi tab'ihi, dalam tabiatnya Az-Zahabi, inhirafan syadidan, dengan penyimpangan yang parah, an ahli tanzih, dari orang-orang berfaham tanzih. At-tanzih artinya mensucikan Allah. Wa mailan qawiyan, dan memiliki apa? Kecenderungan yang kuat. Az-Zahabi ini ila ahlil isbati, kepada faham ahlul isbat. Fa idza tarjama, maka apabila membuat atau menulis biografi oleh Az-Zahabi ahadan wahidan, akan seseorang, minhum, dari mereka ahlul isbat, yutnibu fi wasfihi, memperluas, menjabarkan, fi wasfihi, dalam mensifati wahidan minhum, bi jami'i ma qila fihi minal mahasini, dengan seluruh apa yang dikatakan pada orang tersebut daripada kebaikan-kebaikan. Az-Zahabi itu dalam bukunya Tarikh Az-Zahabi, isinya kan banyak biografi orang-orang terdahulu. Apabila mendapati orang yang sepaham dengan dia walaupun tidak terkenal, katakanlah orang senior, maka ditulis oleh Az-Zahabi biografinya panjang lebar. Semua kata-kata tentang dia kalau dia dapati ada kata-kata yang baik dimasukin. Az-Zahabi itu. Wa yubalighu fi wasfihi, bahkan berlebihan dalam mensifati orang tersebut. Karena apa? Sefaham dengan dia, sejalan dengan dia. Wa yataghafalu an ghalatatihi, dan berpura-pura lalai. Yataghafal itu artinya tutup mata gitu. Tutup mata itu maksudnya bukan mati. Tutup mata itu apa? Sengaja acuh, cuek terhadap kesalahan-kesalahannya. Wa yata'awwalu ma amkana, dan dia membuat-buat takwil sedapat mungkin oleh Az-Zahabi terkait orang tersebut. Kalau ada kesalahan-kesalahan dibela oleh dia. Lanjut. Wa idza dzakara ahadan. Nah, ini dia. Ini kebalikannya ini. Wa idza dzakara, dan apabila menyebutkan oleh Az-Zahabi ahadan, akan seorang minat tarafil akhar, dari ujung yang lain, maksudnya yang tidak sepaham dengan dia, dari kaum ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang memberlakukan takwil, ka imamil haramain, seperti imamil haramain Abdul Malik Al-Juwaini, ini ulama besar terkemuka ini. Wal Ghazali, dan Imam Al-Ghazali, muridnya Imamul Haramain. Wa nahwihima, dan selain keduanya, la yubaligu fi wasfihi, tidak sangat berlebih, tidak sangat sempurna dalam mensifatinya. Jadi Az-Zahabi kalau menulis biografi tentang ulama-ulama ahlus sunnah semacam Al-Ghazali, Imamul Haramain atau lainnya, dia menulis apa? Ala kadarnya aja deh. Pujian di dalamnya tidak seberapa. Yang ada malah justru apa? Yuksiru. Nah, kata Imam
Al-Hafidz Al-Ala'i, wa yuksiru min qawli man tu'ana fihi, dan memperbanyak oleh Az-Zahabi dari perkataan orang yang mencela padanya. Yang mujinya malah enggak dimasukin. Orang-orang yang muji Al-Ghazali enggak dimasukin. Imam Al-Ghazali itu, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, itu ulama besar, hujjatul Islam. Ini sangat dibenci oleh kaum musyabbihah. Sampai sekarang orang-orang Wahabi itu sangat benci kepada Al-Ghazali. Wah, kitab Ihya itu dikatakan kitab menyesatkan itu. Itu ramai di internet itu. Orang-orang Wahabi begitu berkata, yang merusak Islam itu Al-Ghazali, kata mereka. Kesimpulannya begitu. Nah, termasuk di zaman dahulu model Az-Zahabi ini juga begitu penilaiannya. Karena dia apa? Punya fanatisme faham ahlul isbat. Sehingga para ulama yang berlakukan takwil oleh dia, walaupun ditulis biografinya dalam bukunya dia, kitab tarikh, kitab besar karya Az-Zahabi, tetapi ya begitu isinya. Bagian penulisan biografi para ulama ahlus sunnah semacam Al-Ghazali, Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, Az-Zahabi menulisnya apa? Enggak ada pujiannya. Yang ada malah justru mengutip cacian orang-orang terhadap mereka, kemudian dimasukkan ke dalam bukunya. Wa yu'idu dzalika. Tuh lihat ini. Ini masih perkataan siapa? Al-Hafidz Al-Ala'i tentang penilaian beliau terhadap Az-Zahabi. Wa yu'idu dzalika wa yubdihi, dan mengulang-ulang demikian itu. Artinya apa? Cacian terhadap semacam Imam Al-Ghazali, terhadap Imamul Haramain diulang-ulang dan ditampakkan betul-betul. Wa ya'taqiduhu dayyinan wa huwa la yash'ur. Dia meyakini bahwa itu adalah bagian dari agama. Dia meyakini bahwa dengan mencaci maki orang-orang semacam Al-Ghazali itu sebagai apa? Bentuk daripada memegang teguh ajaran agama. Wa huwa la yash'ur. Dia tidak merasa bahwa dia telah jatuh dalam kubangan kesesatan. Al-Ghazali, Imamul Haramain, wah, disesat-sesatkan persis seperti para pecinta Ibn Taimiyah di zaman sekarang. Imamul Haramain, Al-Imamul Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf, itu orang-orang yang sangat dibenci oleh mereka. Apalagi ke atasnya lagi Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, dan sampai ke atasnya Al-Imam Abul Hasan Al-Bahili, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Belum lagi para ulama ahli tasawuf. Wah, habis diperangi. Ya, termasuk barisan mereka itu Imam Ghazali ini. Para ulama ahli tasawuf diperangi oleh mereka. Az-Zahabi juga begitu, memerangi para ulama ahli tasawuf. Nah, jadi supaya kita faham siapa Az-Zahabi ini dan penilaian para ulama terhadap dia seperti apa. Nah, inilah yang ditulis oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, mengutip perkataan Al-Hafidz Shalahuddin Al-Ala'i. Lanjut. Wa yu'ridu an mahasinihim. Nah, ini Az-Zahabi kalau menulis biografi tentang ulama ahlus sunnah semacam Al-Ghazali dan Imamul Haramain, dia berpaling dari kebaikan-kebaikan mereka. Acuh. Yu'rid an mahasinihim at-tafihati. Padahal kebaikan mereka banyak, pujian terhadap mereka banyak. Fala yastawibuha. Dia tidak mengambil itu semua. Az-Zahabi tidak memasukkan pujian-pujian tersebut dalam kitab tarikhnya itu. Wa idza dhafara li ahadin minhum bi ghaltatin,
Dan apabila zafara mendapati oleh Az-Zahabi li ahadin bagi seorang minhum dari mereka ulama ahlus sunnah bi ghaltatin dengan satu kesalahan, ghalta kesalahan sedikit, dzakaraha maka dia menyebutkan oleh Az-Zahabi besar-besarkannya. Idza lam yaqdir ala ahadin minhum bitasrihin, idza lam yaqdir apabila tidak kuasa, tidak mampu oleh Az-Zahabi atas seorang dari mereka untuk terang-terangan untuk mengungkap aibnya. Menurut Az-Zahabi ini kalau dia punya aib dia terang-terangan, untuk terang-terangan dia tidak mampu, maka dia akan mengatakan apa? Yaqulu fi tarjamatihi, maka dia akan berkata dalam biografi ulama tersebut, Allah yuslihuhu, semoga Allah memperbaikinya. Kan itu sinis banget itu namanya. Sinis kagak itu? Sinis banget itu. Masya Allah. Semacam kalimat itu, Allah yuslihuhu, dia kata itu kata-kata sinis betul itu. Mudah-mudahan Allah memperbaiki dia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Ya betul, setiap orang punya dosa, tetapi kan konteksnya ungkapan begitu itu namanya apa? Ungkapan sinis, ungkapan permusuhan namanya itu. Wa nahwa dzalika, dan semacam itu. Jadi ungkapan Az-Zahabi terhadap para ulama ahlus sunnah yang ditulis biografinya mesti ada tulisan begitu, Allah yuslihuhu gitu. Wasababuhu, nah ini lihat bagian terakhirnya tulisan Al-Hafidz Al-Ala'i, wasababuhu al-mukhalafatu fil aqaid, adalah karena perbedaan dalam masalah akidah. Intaha, selesai. Itu tulisan siapa? Pernyataan Salahuddin Al-Hafidz Salahuddin Al-Ala'i. Nah, ini dikutip, perkataan Al-Ala'i ini dikutip oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Kemudian As-Subki, Tajuddin, mengomentari atau menambahkan pernyataan Al-Hafidz Al-Ala'i. Beliau kemudian mengatakan apa? Lihat halaman 57. Setelah mengutip perkataan Al-Hafidz Al-Ala'i di atas, kemudian Tajuddin As-Subki menuliskan komentar sebagai berikut. Lihat teks Arabnya. Wal halu, dan keadaan sebenarnya, fi haqqi syaikhina, pada hak syekh kita ini Az-Zahabi. Jadi Imam Tajuddin As-Subki masih mengakui gurunya. Tetapi dia mengatakan apa? Wal halu fi haqqi syaikhina Az-Zahabi azyadu mimma wasafa. Maksudnya lebih parah daripada apa yang disifati oleh Al-Hafidz Al-Ala'i. Kalau tadi Al-Hafidz Al-Ala'i mengatakan penilaian Az-Zahabi seperti itu, sebenarnya saya persis tahu. Maksudnya begitu, kata Tajuddin As-Subki, saya persis tahu dia sebenarnya lebih parah dari apa yang digambarkan oleh Al-Hafidz Al-Ala'i. Lanjut. Wa huwa, dan dia Az-Zahabi syaikhuna wa muallimuna, ya guru kita, syekh kita, guru kita. Ghairu annal haqqa ahaqqu ayyuttaba, tetapi kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Jadi dikritik gurunya habis. Dikritik gurunya itu. Boleh enggak begitu? Boleh. Bahkan menyangkut masalah-masalah pokok akidah, kalau menyimpang harus dikritik. Harus dikritik. Jangan didiamin aja. Jangan didiamin. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam karyanya beliau mengatakan idza alimal muridu min syaikhihi khata'an fanabbihu. Jika seorang murid dia mengetahui ada gurunya berbuat kesalahan, ingatkan dia.
Kesalahan yang dimaksud menyalahi syara. Ingatkan. Nah, kalau dia menerima, silahkan berlanjut belajar sama dia atau mengikuti apa yang diajarkan olehnya. Wa illa fattabi' syara. Tapi kalau dia tidak mau berubah, tetap menyalahi syara, jangan diikutin, ikutin syariat. Nah, kembali lagi. Jadi, kata Tajuddin As-Subki, walaupun dia guru saya, tetapi al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'a. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Wa qad wasala. Nah, lihat lanjut sini. Tulisan Tajuddin As-Subki. Wa qad wasala, dan telah sampai oleh Az-Zahabi minat ta'assubil mufriti, dari ta'assub, dari fanatisme yang berlebihan. Mufrid itu artinya udah apa namanya, ya berlebihan, parah. Ila haddin yuskharu minhu, sampai kepada batasan yang sangat dihinakan. Maksudnya enggak pantas. Sampai kepada batasnya yang sama sekali tidak pantas seseorang itu keyakinan atau memiliki fanatisme semacam itu. Wa ana, nah lihat ini muridnya sendiri. Wa ana akhsha, dan aku takut atau khawatir alaihi, atasnya Az-Zahabi, yaumal qiyamati, di hari kiamat, min ghalibi ulama'il muslimina, dari kebanyakan para ulama Islam, wa immatihim, dan para imam mereka, alladzina hamalu lana asy-syari'atan nabawiyyata, yang mereka telah membawa bagi kita akan ajaran Rasulullah. Fa inna ghalibahum, karena sesungguhnya kebanyakan mereka para ulama, asy'ariratun, adalah kaum Asy'ariyah. Az-Zahabi sangat benci kepada Asy'ariyah. Wah, kata Tajuddin As-Subki, saya khawatir di akhirat kagak selamat ini. Karena apa? Memusuhi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Wa huwa, nih lihat, wa huwa idza waqa'a, wa huwa, dan dia Az-Zahabi, idza waqa'a, apabila mendapati bi asy'ariyyin, dengan seorang berakidah Asy'ariyah, la yubqi wa la yadharu, dia tidak menyisakan dan tidak meninggalkan aib sedikit pun kecuali ditulis oleh dia. Az-Zahabi. Walladzi a'taqiduhu, dan yang aku yakininya, annahum, sesungguhnya mereka kaum Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, khusama'uhu, adalah musuh-musuhnya, musuh-musuh Az-Zahabi yaumal qiyamati, di hari kiamat. Indaman la'alla adnahum indahu, bahkan yang menurut Az-Zahabi paling rendah dari mereka pun, dari mereka ulama yang junior, katakan itu, yang juniornya, yang rendah tingkatannya, tapi dia Asy'ariyah, kelak sampai yang rendah-rendah dari kaum Asy'ariyah akan memerangi dia di akhirat nanti, akan menjadi musuhnya. Nah, Al-Imam Tajuddin As-Subki mengkhawatirkan itu. Fallahul mas'ulu, maka Allah yang kita pinta, ayyukhaffafa anhu, untuk ayyukhaffifa anhu, untuk diringankan daripadanya Az-Zahabi, wa ayyulhimahumul afwa anhu, dan semoga memberi ilham oleh Allah terhadap mereka para ulama Ahlus Sunnah akan ampunan anhu, darinya Az-Zahabi. Mudah-mudahan orang Islam pada memaafkan dia. Maksudnya begitu. Wa yusyaffi'ahum fihi, mudah-mudahan mereka para ulama Ahlus Sunnah memberi syafaat bagi dia, katanya begitu. Walladzi adrakna 'alaihi al-masyayikh an-nahyu 'anin nazari fi kalami. Coba ini lihat kalimat akhir ini. Walladzi adrakna 'alaihi, dan orang-orang masyayikh, para ulama yang saya berjumpa dengan mereka, hidup sezaman dengan mereka, kata Imam Tajuddin As-Subki, mereka mengatakan apa? An-nahyu,
melarang oleh mereka anin nazari fi kalamihi, untuk memandang perkataannya. Maksudnya apa? Penilaian jangan diambil. Wa adami i'tibari qawlihi dan jangan apa? Menganggap perkataannya. Perkataan Az-Zahabi. Kata siapa nih? Kata Tajuddin As-Subki. Jadi para ulama yang hidup sezaman dengan saya, mereka semua mengatakan Az-Zahabi ini jangan diambil penilaiannya. Omongannya jangan diambil. Wa adami i'tibari qawlihi. Mengatakan begitu. Intaha, selesai perkataan Az-Zahabi, perkataan Tajuddin As-Subki. Di zaman sekarang ini, di masa kita, Az-Zahabi ini populer, sering diikut, bahkan banyak karya-karyanya diterjemahkan. Sama persis dengan Ibn Qayyim, banyak karya-karyanya diterjemahkan. Ngeri kita hidup di akhir zaman ini. Lanjut. Pada bagian lain, halaman berikutnya 58. Pada bagian lain masih dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ini kita kutip halamannya dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, silakan rujuk ke kitab itu. Ini kitab besar, kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Saya belum punya. Mertua saya punya, di Mancung ada, padahal nggak dibaca. Mau saya ambil tapi nggak enak juga. Wah, puluhan jilid. Nah di sini kita kutip di footnote-nya itu, jadi halaman dan jilidnya itu sekalian, ya pokoknya mudah untuk dirujuk. Daripada tulisan Al-Imam Tajuddin As-Subki ini. Pada bagian lain masih dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Tajuddin As-Subki menuliskan sebagai berikut. Wa amma, nah lihat kita terjemahkan lagi. Wa amma tarikhu syaikhina Az-Zahabi, adapun kitab tarikh guru kita Az-Zahabi, ghafarallahu lahu, dia ghafarallahu lahu, dia mengucapkan begitu. Fa innahu ala husnihi wa jam'ihi, fa innahu, maka sungguhnya itu kitab, sekalipun dia bagus itu kitab, wa jam'ihi, dan menghimpunnya atau komprehensifnya itu kitab. Artinya kitab itu memang menyeluruh gitu. Tarikh ini, namanya dikenal tarikh Az-Zahabi. Walaupun itu sangat komprehensif, tapi apa? Nih, masyhunun bitta'assubil mufriti. Dipenuhi dengan fanatisme yang berlebihan di dalamnya. Masya Allah. La wa akhadahullah, ini doa ini dari Tajuddin As-Subki. Mudah-mudahan kagak disiksa gitu kalau bahasa kita mah. Mudah-mudahan dia kagak disiksa oleh Allah. Falaqad aktsaral waqi'ata fi ahli din. Falaqad aktsara, maka telah banyak mencela oleh Az-Zahabi fi ahli dini, pada para ulama ahli agama. A'ni, bermaksud oleh aku, kata Tajuddin As-Subki, al-fuqara. Al-fuqara yang dimaksud as-sufiyah, para ahli tasawuf. Kalau dulu mah begitu, fuqara itu konotasinya adalah as-sufiyah, para ahli tasawuf. Jadi kalau dulu-dulu penyebutan di depan al-faqir, maksudnya apa? Seorang ahli tasawuf. Kalau zaman sekarang al-fakir beneran fakir. Fakir dan miskin. Nah, jadi Imam Tajuddin As-Subki mengatakan, ini Az-Zahabi banyak mencela siapa? Para ulama ahli tasawuf, alladzina hum safwatul khalqi.
Padahal mereka itu apa? Sofwatul khalq, orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik-baik, dicaci maki. Wastatala bilisanihi, dan dia ya sama mencaci maki maksudnya. Wastatala bilisani maksudnya dengan ucapannya, dengan lidahnya dia banyak mencela, mencaci maki ala katsirin min a'immati syafi'iyyati, atas banyak dari para imam ulama mazhab Syafi'i wal Hanafiyyati, dan ulama mazhab Hanafi. Masya Allah. Ada yang ketinggalan yang tulisan ini. Dia mencaci alal Asy'ariyah, terhadap para ulama Asy'ariyah. Dan dia apa? Terhadap Mujassimah, dia kaum Mujassimah, itu yang disebut dengan Ahlul Isbat, dia memuji habis terhadap mereka. Az-Zahabi ini. Hadza, dari situ baca nih. Hadza wa huwal hafidhu. Pada hadza ini wa huwa, dan dia Az-Zahabi itu padahal seorang hafiz. Wal imamul mubajjalu, seorang imam pimpinan yang diagungkan. Ma dhannuka bi awamil mu'arrikhin, maka bagaimana lagi pendapatmu kalau seorang sejarawan itu rendah tingkatannya? Ini yang tingkatannya tinggi sekelas Az-Zahabi saja dia punya fanatisme seperti itu. Dikata Tajuddin As-Subki, farra'yu indana, maka pendapat yang benar menurut kami, an la yuqbala madhun wala zamun minal mu'arrikhin, bahwa tidak diterima satu pujian atau satu celaan minal mu'arrikhin, dari para sejarawan, para ahli sejarah, illa bimashtaratahu, imamul a'immati, kecuali dengan apa yang telah disyaratkan oleh imamul, kurang mim itu di belakangnya, imamul a'immati, imam para imam, kecuali dengan apa yang telah disyaratkannya oleh imam para imam, wa habrul ummati, dan pemimpin umat, wa huwa syaikhul imamul walidu, dan dia itu adalah syekh al-imam al-walid, ayahnya, yang disebut ayah saya. Ayahnya siapa? Taqiyuddin As-Subki, Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ayahnya seorang ulama besar. Beliau juga ahli hadis terkemuka, hafiz hadis, imam mujtahid bahkan. Beliau membuat kriteria, syarat-syarat al-jarh wa ta'dil. Nah, jadi kata Imam Tajuddin As-Subki, jangan engkau terpaku dengan penilaian beberapa orang sejarawan. Kalau Az-Zahabi saja yang dianggap tinggi ilmunya tapi dia punya fanatisme mazhab, apalagi orang-orang yang di kelas di bawah Az-Zahabi. Hati-hati. Ya, yang penting pegang teguh apa yang telah dibuat kaedah-kaedah dalam syarat al-jarh wa ta'dil, dari apa yang telah dituliskan oleh ayah saya. Itu yang dimaksud adalah Taqiyuddin As-Subki. Lanjut. Buka halaman 60. Nah, berikut ini penilaian As-Suyuti terhadap Az-Zahabi. Karena Imam As-Suyuti ini hidupnya setelah Az-Zahabi. Imam As-Suyuti itu wafat tahun 911 Hijriah.
Nah, dalam kitab As-Suyuti ini ulama besar, Imam Jalaluddin As-Suyuti, sering kita dengar namanya. Sering dengar kan namanya kan? Ya, ulama besar bahkan wali Allah, termasuk di antara pimpinan para wali Allah. Ahli hadis, hafidz hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Pokoknya semua bidang agama beliau lengkap dan menjadi orang terkemuka di dalamnya dalam setiap bidang agama tersebut. 911 wafatnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, termasuk yang menulis tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini kan populer ini, tapi ditulis oleh dua orang. Satunya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian beliau wafat, kemudian diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti, sehingga tafsir ini dikenal dengan Al-Jalalain. Jadi yang menulisnya dua Jalal. Jadi penyebutan tafsir Jalalain ini oleh karena yang menulisnya dua orang bernama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kalau mau dicontoh sama Udin kan ada dua nih, Udin. Bikin karya apaan Udin? Nah, Imam As-Suyuti itu ulama besar, ada banyak karyanya, banyak sekali karyanya itu. Di sini juga ada beberapa judul karya beliau itu. Imam As-Suyuti. Nah, tafsir Jalalain udah jelas ada ya. Nah, salah satu karya beliau judulnya ini, Qam'ul Mu'arid binusrati Ibn Farid. Binusrati Ibn Farid. Ibn Farid itu salah seorang imam tasawuf, namanya Ibn Farid. Ini dikritik habis oleh Az-Zahabi dan banyak oleh kaum musyabbihah. Umumnya kaum musyabbih itu membenci kaum para ahli tasawuf lah, kesimpulannya begitu. Nah, Imam As-Suyuti ini menulis kitab ini Qam'ul Mu'arid untuk membela binusrati, untuk membela Ibn Farid. Nah, di dalamnya menyinggung tentang siapa Az-Zahabi. Nih tulisan Imam Jalaluddin Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Ini lihat, kita terjemahkan. In ghurraka dandanatudz zahabiyyi. Jika Anda merasa heran, jika mengherankan akan engkau dandanatudz zahabi, oleh sikap sinis Az-Zahabi, faqad dandana, maka telah apa? Sinis, telah memandang buruk oleh Az-Zahabi alal imami Fakhruddin Ibn al-Khatib Dzul Khutub. Az-Zahabi ini kepada yang sangat tinggi saja ilmunya dia sudah bersikap sinis, yaitu siapa? Al-Imam Fakhruddin. Al-Imam Fakhruddin. Imam Fakhruddin ini yang menulis kitab tafsir ini, Mafatihul Ghaib, itu di belakang ada Tafsirul Kabir. Itu dikritik habis oleh Az-Zahabi. Bahkan wa ala akbar minal imami, bahkan terhadap yang lebih besar keilmuannya, lebih tinggi derajatnya daripada Fakhruddin. Fakhruddin yaitu wa huwa Abu Thalib Al-Makki, terhadap yang lebih tinggi lagi daripada Fakhruddin Ar-Razi yang tulis di kitab tafsir tadi itu. Az-Zahabi sudah bersikap sinis. Jadi jangan heran. Emang begitu. Begitu. Emang begitu orangnya. Kalau bahasa kitanya, emang begitu orangnya. Terhadap yang lebih tinggi lagi derajatnya daripada Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Abu Thalib sahibi Qutil Qulub, penulis kitab Qutil Qulub. Itu ulama besar ahli tasawuf. Wa ala akbar min Abi Thalib, bahkan terhadap yang lebih tinggi lagi daripada Abi Thalib Al-Makki, yaitu siapa? Wa huwa Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu oleh Az-Zahabi sudah dimusuhin. Alladzi yajulu fil afaq, padahal namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu menyebar di seluruh permukaan bumi ini. Siapa yang tidak kenal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Imam Ahlus Sunnah.
alladzi yajulu fil afaq wa yaju, padahal namanya menyebar di seluruh pelosok dunia ini. Wa kutubuhu, dan kitab-kitabnya Az-Zahabi mashhunatun bidzalika, itu dipenuhi dengan cacian-cacian itu terhadap para ulama tersebut. Sikap sinisme itu diungkapkan oleh Az-Zahabi dalam karya-karyanya seperti apa? Al-Mizan, At-Tarikh, dan Siyar A'lamin Nubala. Ini karya Az-Zahabi, ini sangat populer ini. Kitab besar juga namanya Siyar A'lamin Nubala. Ini sering dikutip oleh para pecinta Az-Zahabi. Nama kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Sebenarnya isinya tentang sirah, biografi. Biografi para ulama. Makanya disebut siyar. Siyar itu jamak dari sirah. A'lamin Nubala, para ulama, orang-orang yang cerdas. Isinya itu adalah penyebutan biografi para ulama. Cuman begitu isinya. Ketika dia menyebutkan biografi yang notabene-nya dari Asy'ariyah atau Maturidiyah, oleh dia malah dicaci maki atau dipandang sinis. Walaupun tidak dicaci maki secara terang-terangan, tapi dipandang sinis. Terhadap Al-Fakhr Razi seperti itu, terhadap Abi Thalib Al-Makki begitu, terhadap Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang notabene Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia punya sikap sinis seperti itu. Lanjut. Atuqabilu kalamahu fi haula. Ini kemudian salah tulis ini mungkin. Kalla, adakah engkau akan ataqbalu kalamahu fi haula, adakah engkau akan menerima terhadap perkataan Az-Zahabi tentang perkataan dia dalam penilaian sinis dia terhadap para ulama itu? Kalla wallah, tidak, demi Allah, la yuqbalu kalamuhu fihim, tidak diterima perkataan Az-Zahabi terhadap para ulama tersebut. Bal nusiluhum haqqahum wa nuwaffihim, tetapi kita harus menyampaikan terhadap mereka hak mereka. Maksudnya apa? Kita dudukan mereka sesuai derajatnya, proporsional. Paham proporsional? Harus ditempatkan sesuai tempatnya. Tidak seperti Az-Zahabi, maka jangan diambil perkataan Az-Zahabi. Nah, ini perkataan siapa ini? Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab namanya Risalah Qam'ul Mu'arid. Dapat dipaham ya? Lanjut. Halaman 62 buka. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnul Wardi dalam kitab Tarikh Ibnul Wardi, ini juga kitab besar. Pada bagian akhir dari juz kedua, nanti silakan dicek kalau punya kitabnya, karena kitab besar ini, Tarikh Ibnul Wardi. Dalam penulisan biografi Az-Zahabi, ini Ibnul Wardi mengatakan bahwa di akhir hayatnya Az-Zahabi bersegera menyelesaikan kitab tarikhnya. Itu yang disebut dengan Tarikh Az-Zahabi. Dalam kitab tarikh ini Az-Zahabi menuliskan biografi para ulama terkemuka di daratan Damaskus dan lainnya. Daratan Damaskus atau di wilayah Syria. Metode penulisan yang dipakai adalah dengan bertumpu pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka dari masa ke masa. Metodenya ini, kitab Tarikh Az-Zahabi itu tadi. Hanya saja buku ini kemudian berisi sikap sinis terhadap beberapa orang dari para ulama terkemuka, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Tuh, siapa yang mengatakan? Al-Imam Ibnul Wardi. Nah, lanjut. Nah, ini saya komentar sedikit. Saya penulis buku yang lemah ini bukan untuk tujuan mensejajarkan diri dengan para ulama di atas dalam menilai Az-Zahabi, tetapi untuk saling mengingatkan di antara kita. Saya mengatakan ya, tambahan ini penting ini.
Az-Zahabi ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Kebanyakan apa yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah telah diserap olehnya. Tidak terkecuali dalam masalah akidah. Karena itu di antara karya Az-Zahabi yang sekarang ini di zaman kita sekarang, salah satunya yang menjadi rujukan kaum Wahabiyah, karya Az-Zahabi berjudul Al-Ulu lil Aliyyil Azim. Buku ini di dalamnya berisi akidah penetapan bahwa Allah memiliki tempat dan arah di arah atas. Makanya buku ini wajib dihindari dan dijauhi, terutama orang-orang yang lemah dalam masalah akidah. Ironisnya buku ini sudah diterjemahkan dan dijual di pasaran, ya oleh mereka yang sepaham dengan akidah Ibn Taimiyah, menetapkan bahwa Allah, kata mereka, berada di arah atas, menetapkan, kata mereka, bahwa Allah bersemayam di atas arsy atau duduk di atas arsy. Nauzubillah. Karena ternyata, dan ini yang membuat miris penulis saya yang menulis buku ini, karena ternyata tidak sedikit di antara generasi muda kita sekarang yang terlena dengan ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah dan faham-faham Wahabiyah hingga menjadikan buku Az-Zahabi ini sebagai rujukan dalam menetapkan akidah tasybih, menetapkan bahwa Allah memiliki tempat dan arah. Nauzubillah. Nah, pernah dengar nggak itu kitab itu? Itu populer itu oleh orang-orang, para pecinta Ibnu Taimiyah, itu disebarkan. Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Al-Ulu. Jadi kesimpulan buku itu adalah tujuannya untuk menetapkan bahwa Allah bertempat di arah atas. Nauzubillah. Nah, keyakinan yang benar, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, selesai ini, sampai titik ini kita membahas pernyataan Al-Imam Abu Hanifah dengan beberapa selingannya dalam menjelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Besok insyaallah kita bahas penjelasan dari Imam Malik. Ada 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.